Zaman sekarang teman-teman belum lansia karena banyak yang masih bekerja belum pensiun, hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batuk ini yang patut dipertanyakan. Teman-teman media, saya bersyukur karena teman-teman media setia meliput saya. Kata Pak Sarem kan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih dihargai oleh teman-teman media. Itu dia bagus itu, ya. Ngomong itu kan? Ah, ya udah. Nah, kalau terkait yang dari JPU kan dibilangnya bahwa dia tidak ada kayak indikasi kecanduan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kondisinya saat ini seperti apa sih, Bang? Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama sudah ada analisis resmi dari rumah sakit dari dokter yang menyatakan dia kecanduan. Sebenarnya itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum melihat itu bukti itu sehingga jaksa nganggap dia nggak kecanduan, dia hanya main-main dengan narkotika kan. Tapi sebenarnya ukurannya adalah rehabilitasi pertama di mana ada catatan medis dari dokter yang menyatakan dia memang kecanduan sehingga dia direhabilitasi di satu titik di kali pertama. Bang, tapi abang sendiri udah memprediksi mungkin yang pledoi abang kemarin itu akan ditolak. Itu bukan ditolak, cuman pledoi kita sebenarnya tidak ditolak, tapi jaksa cuma menyanggah persoalan penafsiran mengenai beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebetulnya yang lama keluarga Farid sendiri baik-baik aja, kalau kita selalu komunikasi kan, walaupun pakai telepati kita komunikasi. dari keluarga gimana, Bang? Sudah bertemu dengan keluarga sih? Pak Sarem, sudah kalau di Cipinang kan di tahanan kan suka keluarga menjenguk. Kita bersyukur keluarganya begitu apresiatif terhadap diri seorang Farid Sarem gitu. Artinya ada tanggung jawab keluarga. Masih kadang-kadang bawa makanan, bawa minuman, sama bawa cinta yang paling penting. Terlebih kan katanya anaknya juga habis operasi. Iya, Mungkin ada karena yang anaknya habis operasi itu anaknya tetap bertahan dalam hidupnya kan. Operasi kemudian sembuh itu kan tanda ketahanan dan cinta buat Farid Sarem kan. Ada juga orang operasi langsung meninggal kan, ada juga ini kan. persiapan untuk sidang selanjutnya gimana? Oh iya, nanti kan tanggal 21 Agustus masih lama. Ya, jadi kita akan persiapkan secara sederhana. Nah, kayak kita mengadakan ulang tahun sederhana, persiapan buat bikin pledoi juga buat publik juga sederhana. Kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya, sakitnya, ternyata jaksa menganalisa selama ini Farid Sarem sehat-sehat aja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat begitu yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum di mana pembela menyatakan Farid Sarem ini kecanduan. Jaksa bilang dia nggak kecanduan gitu. Sehingga dia layak untuk dihukum gitu kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Farid Sarem seorang legenda musik. Jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, orang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Farid Sarem itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda, jadi malang melintang di dunia musik dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain di mana semua mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Farid Sarem. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Farid Sarem adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Farid Sarem? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Farid Sarem punya kontribusi terhadap negara. Gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum-hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak, itu kan kontribusi setiap orang, dan Farid Sarem melakukan itu. Jadi kita beranggapan Farid Sarem itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Artinya ini ditolak ya, Bang? Namanya? Dengan apa yang diajukan? Cuma perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulis repliknya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis dan itu disetujui oleh majelis hakim akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kalau terkait usia gimana, Bang? Usia? Ya kan udah 66 tahun tuh, udah termasuk lansia kan, Bang?
harusnya gimana sih Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia karena banyak yang masih bekerja belum pensiun, hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batuk ini yang patut dipertanyakan.